Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional secara nasional pada hari Selasa 16 Juni 2026 mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya, pemirsa. Jadi berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, kenaikan paling signifikan terjadi pada kelompok cabai, bawang merah, ayam, dan juga daging sapi. Harga bawang merah ukuran sedang tercatat Rp87.500 per kilogram. Ini turun 55%. Sementara itu cabai merah keriting naik 42% menjadi Rp83.750 per kilogram. Pada kelompok beras, pergerakan harga relatif stabil atau mengalami kenaikan 10-13%, berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Di sektor protein hewan, harga telur ayam ras segar naik 23,35% menjadi Rp37.250 per kilogramnya. Daging ayam ras segar juga naik 30,52% menjadi Rp48.750 per kilogram. Sementara itu harga daging sapi kualitas 1 berada pada level Rp172.500 per kilogram atau naik 16,12%. Selanjutnya pemirsa, kita akan pantau pagi ini langsung bagaimana harga komoditas pangan dari pasar tradisional di ibu kota dan juga di Surabaya, Jawa Timur. Ada jurnalis Metro TV, rekan kami Fadila Syarafina di Pasar Kedangsari Kota Surabaya dan juga Endita Triantara dari Pasar Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saya mau ke Fadila terlebih dahulu. Fadila, selamat pagi. Fadila, bagaimana pantauan Anda soal harga komoditas pangan apa saja di sana yang mengalami kenaikan harga? Ya, selamat pagi Valen. Memang kalau kita melihat dari data SP2KP milik Kemendak yang ada di laman Kemendak, ini ada di Jawa Timur secara keseluruhan ada beberapa komoditas yang masih mengalami kenaikan hingga saat ini. Di antaranya seperti komoditas cabai merah keriting, tepung, dan juga bawang putih ini mengalami kenaikan. Namun memang untuk di kota Surabaya, khususnya di Pasar Kedangsari, ini yang mengalami kenaikan adalah komoditas seperti sayur-sayuran, kemudian juga bawang merah ini masih mengalami kenaikan hingga saat ini. Namun Valen, untuk selengkapnya terkait dengan harga-harga yang ada di Pasar Kedangsari Surabaya ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang penjual yang ada di sini. Ini ada Ibu Fatimah di sini. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Nak. Ibu, ini untuk harga di sini komoditas apa aja sih yang harganya naik, Ibu? Yang naik itu apa, Pak? Naik, Pak. Pak, ini naik apa? Berambang, Nak. Berambang naik, Nak. Tadinya 40, sekarang udah mulai turun. Turun lagi 45 sekarang. Udah mulai turun semua. Tapi mulai turun ya, udah mulai turun. Cabai mulai turun. Untuk yang kayak sayur-sayuran itu Kayak sayuran. Sayuran mulai turun semua. Tadinya- Bayam, kangkung, sawi 10 ribuan semua. Tadinya 15. Tadinya 15, Turun 5.000. sekarang turun 5.000. Jadi- Ini cabai daging ini juga Turun. turun sampai sekarang sampai 10.000. Wow, kemarin itu sampai 18. Nah, ini ya juga turun 9.000. Kadang-kadang sekarang turun, besok naik. Iya. jadi kayak naik turun gitu ya, Pak. Iya, naik turun. Tapi dari pelanggan sendiri ada keluhan nggak sih kalau harganya naik turun? Ya, Iya, mesti naik. pembelinya Pembelinya itu berkurang mesti- kalau naik. Naik Kalau- kurang. Kalau mulai turun ya kayak gini ya, Mbak, hampir habis semua. Oh, tapi berarti kalau harganya lagi naik berarti banyak pembeli yang mengurangi. Iya, Ya, mengurangi ya. Pembeli. Tadinya beli 2 ya dikurangi 1 gitu ya. Terus kalau dari pedagang sendiri harapannya seperti apa sih? Ya agak normal aja. Normal aja. Kayak yang rame kalau mau, Nak. Iya. Tapi kan di luar kan banyak yang jual. Pagi banyak. Dari sana ke sana di luar banyak yang jual. Jadi ke sini sepi. Oh, jadi harapannya harganya tetap stabil aja. Iya, iya, Nak, ya. Iya, biar enak. Iya. Iya. Siap, terima kasih Bapak, Ibu.
Ya, Valen, demikian adalah pernyataan dari para pedagang yang ada di sini. Tadi menyampaikan bahwa memang sampai saat ini harga dari komoditas pokok seperti misalnya sayur-sayuran ini memang sudah mulai menurun ketimbang beberapa hari belakangan yang sampai naik hingga Rp5.000. Begitu juga dengan komoditas bawang merah ini sedikit demi sedikit sudah mulai menurun. Meski begitu, tadi yang dikeluhkan adalah ketidakstabilan harga. Jadi harga terkadang naik tinggi, kemudian juga turun. Tentunya diharapkan dari para pedagang di sini harganya ini dapat stabil agar masyarakat ini juga tidak perlu membeli bahan-bahan pokok dengan harga yang terlalu tinggi sehingga harus mengurangi belanjaannya. Demikian Valen, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, Fadila Syarafina, terima kasih untuk laporan terkini dari Anda dari Surabaya. Pemirsa, selanjutnya kita pindah ke Endita Triantara di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Endita, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda soal kenaikan harga beberapa komoditas pangan di sana? Ya, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Kami memantau bahwa harga komoditas bahan baku pangan di pagi hari ini masih bersifat fluktuasi, di mana ini ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dan juga ada beberapa lainnya yang mengalami penurunan, di mana yang paling signifikan ini ada di daging sapi. Untuk harga daging sapi sendiri pagi hari ini di pasar tradisional di kawasan Jakarta Barat ada di harga Rp170.000 per kilogramnya, di mana berdasarkan perbincangan saya bersama dengan pedagang, dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi kenaikan sebanyak 3 kali sejak Lebaran Idul Adha pada bulan Mei lalu, sehingga Rp170.000 per kilo ini merupakan daging ayam ini mengalami sedikit kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan, ada di harga Rp40.000 per kilogramnya, dan juga untuk telur ayam sendiri ini masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogramnya. Dan juga ada bawang putih di mana ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.000, saat ini harganya ada di Rp60.000 per kilogramnya. Dan juga untuk bawang merah sendiri ini malah mengalami penurunan, di mana tadinya sempat ada di angka Rp90.000 dan saat ini ada di angka Rp80.000. Dan juga untuk ketersediaan beras dan juga minyak rakyat atau minyak kita, ini memang pedagang mengeluhkan adanya keterbatasan dalam minyak kita atau minyak rakyat itu sendiri, sehingga dari pihak agen dan distributor ini memang membatasi pembelian para pedagang di pasar, sehingga mereka harus menaikkan harganya untuk mengambil untung seperti itu. Sehingga untuk harga minyak kita sendiri di pasar tradisional di Jakarta Barat ini ada di angka Rp22.000. Sedangkan untuk beras ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan bagi para pedagang, ada di sekitar Rp1.000, sehingga saat ini harga beras medium ada di angka Rp16.000. Ini mengalami kenaikan secara bertahap hingga saat ini sudah mengalami kenaikan sebesar Rp1.000. Dan juga para pedagang tentu berharap bahwa ada regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi harga bahan baku di pasar, sehingga untuk menjaga minat pembelian dari para masyarakat. Seperti itu, Valen. Baik. Terima kasih Endita Triantara untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Pasar Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sebelumnya ada rekan Fadila Syarafina dari Surabaya, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.